Land Cruiser Prado TRJ 150. Nah, ini Om Bud akan mereview dari eksterior dulu ya. Eksterior Prado ini depannya gagah banget ya, ganteng emang, wajahnya ganteng ya. Di sini yang model facelift ya, lampunya sudah kayak model elang gini, terus grillnya besar-besar seperti ini. Oke. Ya, kita lihat dari samping. Bodinya modelnya dia gagah, tegas, ada kembung di sini ya, tegas ya. Kalau secara size ini masuk ke ukuran tidak full size, tapi ukurannya yang TRJ 150 ini sudah hampir seperti yang Land Cruiser full size ya. Ini kalau disebelahin sama Land Cruiser Cygnus, ukurannya hampir-hampir sama loh besarnya. Kita lihat ya detail luarnya seperti ini. Ini belakangnya seperti ini ya. Ini kurang lebih penampakannya kalau kita compare sama UZJ 100 ya, Cygnus yang full size. Hampir mirip-mirip ukurannya ya. Bukaan pintunya dia bukan model split atas bawah ya, tapi modelnya seperti ini, pintu gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke interiornya ya. Ini door trimnya seperti ini modelnya, soft touch. Ini all auto, semua power windownya. Ada start engine di sini, ada yang untuk mengatur tinggi rendahnya lampu sorot depan. Ini model setirnya seperti ini. Ini model joknya seperti ini, electric seat ya, kiri dan kanan. Ini dashboardnya ya. Dashboardnya desainnya ini Spartan ya, kelihatan tangguh gitu ya. Dengan material dashboard ini soft touch ya. Kalau yang bawah enggak ya. Lacinya soft opening. Kemudian AC-nya dual zone ya, kiri dan kanan bisa diatur secara terpisah ya. Kemudian di sini ada pemanas joknya ya, pemanas jok kiri dan juga kanan. Ya. Ini lacinya. Yang pasti untuk Land Cruiser itu dia pasti 4x4 ya. Semua Land Cruiser itu pasti 4x4 dan dia tidak bisa di set 4x2. Jadi secara default dia 4x4 full time ya. Ini setelahnya full time. Dia bisa di lock di transmisinya. Jadi daya antara yang ke arah depan dan ke belakang itu 50-50% dengan cara diputar ke sini. Tapi ini hanya untuk jalan yang berpasir, tidak boleh untuk jalan raya. Kemudian dia ada low gearnya, jadi apabila membutuhkan tenaga lebih, torsi lebih untuk towing ya, atau untuk offroad yang berat, itu bisa dipindahkan ke L4 ya, katanya L4 ya. Nah kalau seperti ini dia ada low gearnya, jadi tenaganya sangat kuat sekali ya. Jadi kalau untuk narik, misalnya narik truk aja kuat ya. Kita kembalikan lagi. Terus untuk posisi mengemudinya commanding ya, mantap lah ini, commanding ya. Kemudian kita beralih ke baris kedua ya. Untuk baris keduanya seperti ini, itu posisi mengemudi saya ya. Ini luas dia baris keduanya. Tinggi saya 169 cm ya, kurang lebih masih ada berapa nih, 5 jari hampir 10 jari ya, masih sangat luas. AC-nya double blower, cuman AC-nya di sini, dia tidak model di atas seperti itu ya. Ini ada sunroof di atasnya. Oke. Untuk di sini, untuk posisi duduknya enak ya, nyaman. Untuk kursinya juga lumayan empuk ya. Nah, ini ada sandaran tangan.
Ada cup holder 2. Kemudian kita beralih ke belakang ya. Bukanya seperti ini dia bukan model split seperti itu kan split atas bawah. Kalau ini dia modelnya bukan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini baris ketiganya dilipat bisa latar rantai, dan ini kalau untuk mengaktifkan baris ketiganya dia bisa diaktifkan secara elektrik tuh ya. Uts. Itu harus kita kondisikan dulu ya, baris keduanya agak sedikit dimajukan. Nah ini baris kedua dilipat ya, bisa sangat lega sekali ya kalau mau bawa barang yang panjang. Ini bisa ya, hampir flat. Untuk pelipatan baris ketiga ini secara elektrik ya di sini. Aduh, nah, seperti ini. Ya. Dia mirip dengan Lexus di LX 570. Ya. Lipatannya seperti ini. Kalau baris ketiga diaktifkan, sisa bagasinya tidak terlalu besar ya, karena memang di SUV beda dengan MPV yang bagasinya akan lebih luas ya. Baris ketiga ini sebetulnya cocok untuk anak-anak ya, dia hanya 2 seat aja ya. Kalau kita mau mencoba di sini mungkin untuk orang dewasa kurang proper ya, bisa tapi mungkin tidak terlalu nyaman. Tapi kalau untuk anak-anak cukup nyaman. Baris ketiga nggak usah kita coba ya, kurang lebih seperti inilah, cukup kok tuh legroomnya ya. Kalau dibanding sama Pajero sama Fortuner, kalau legroomnya luasan ini. Oh iya, baik, kita sekarang ada di kabin Land Cruiser Prado TRJ 150 ya. Gimana rasa berkendaranya, gimana rasa tarikan mesinnya, kemudian kenyamanan suspensinya, dan tentunya konsumsi BBM-nya ya. Untuk posisi berkendara, ini TRJ 150 ini commanding ya. Jadi kita seolah-olah ngerasa kayak lebih tinggi ya dibanding dengan mobil-mobil di sekitar ya. Kita lihat dulu klaster instrumennya ya, seperti ini ya. Ada tachometer, ada speedometer, ada pengukur bahan bakar, indikator untuk suhu coolant ya. Setirnya ini tinggi saya 169 cm, duduknya cukup nyaman, cukup oke. Ya, kita coba bawa mobilnya muter-muter. Untuk tarikan mesin, karakter dari Prado ini torsi RPM bawahnya itu terasa loh, nendang. Jadi dia diinjek sedikit, gas sedikit aja mobil itu udah laju gitu. Jadi udah effortless lah gitu. Beda dengan pada saat mesin ini dipasang di Fortuner 2700 cc. Pada saat dipasang di Fortuner 2700 cc, mesin 2TR ini kayaknya agak underpower malah. Tapi di sini mungkin settingan yang berbeda untuk mengakomodir mobil yang lebih besar, yang lebih berat. Justru di sini malah lebih effortless ya. Ini saya injek gasnya dikit-dikit aja udah laju ya. Kalau compare dengan Pajero Sport Dakar 2011 ya, itu notabene powernya lebih tinggi, 178 PS dengan torsi 350 Nm. Tapi untuk stop and go enak ini. Kalau di perkotaan stop and go ya, macet-macetan, injak tebal gas dikit aja udah laju mobilnya ya. Memang kalau di compare sama Land Cruiser Cygnus memang jauh, karena secara volume juga Cygnus itu sangat besar sekali ya. V8 4700 cc dengan output bisa 230 sampai 270 PS yang torsinya di atas 400 Nm ya. Ini Matic-nya 4 speed ya. Perpindahan gear to gearnya
halus ya, tidak terasa, tidak menyentak, cukup nyaman gitu. Untuk masalah kekedapan kabinnya ini lumayan oke kok, lumayan oke. Tadi saya sudah ukur untuk kekedapan kabin di kecepatan 40 km per jam itu kisarannya sekitar 52 desibel ya. Jadi saya komparasikan dengan Land Cruiser Cygnus, angkanya itu mirip-mirip ya, hampir sama ya, Terus kemudian untuk handlingnya gimana? Untuk handlingnya ini karena SUV, dia tinggi besar ya, tentu tidak selincah kayak kita bawa mobil hatchback ataupun sedan ya. Tapi ya pasti mobil ini bisa membawa kita ke mana aja kita mau berjalan gitu ya, mau camping oke, naik gunung oke, mau di tol cruising juga oke gitu ya. Dan suspensinya kategorinya nyaman, kategorinya soft. Jadi untuk jalan-jalan berlubang, kemudian jalan-jalan yang banyak batunya, ini cocok banget gitu loh. Kalau dikomparasikan dengan yang mungkin banyak ya, mobil Pajero Sport ya, Pajero Sport Dakar yang lama. Kalau Dakar yang lama itu dia agak sedikit keras, stiff ya, suspensinya. Kalau yang baru dia lebih empuk, tapi menurut saya yang baru itu lebih empuk, agak limbung gitu loh ya, goyang kiri dengan kanannya. Kalau ini empuk tapi dia lebih stabil ya. Ini di depan ada jalanan yang agak nggak rata ya, nyaman kok. Padahal ini pakai velg ring 20 loh, pakai ring 20 dengan size bannya 27555 R20 ya. Untuk suspensinya oke. Gimana di compare dengan Land Cruiser Cygnus? Enak mana? Ya, kita udah buat komparasi ya dengan Land Cruiser Cygnus. Suspensinya ini saya bilang hampir mirip ya. Cuma Land Cruiser Cygnus bisa disetting suspensinya bisa dibuat lebih keras dibanding ini, dan juga bisa dibuat dia lebih empuk karena kan sistemnya dia AHC ya, Active Head Control, menggunakan sistem hidrolik ya, atau orang kadang menyebutnya air suspension gitu ya. Tentu itu banyak pilihan untuk di Land Cruiser Cygnus sesuai dengan medan yang kita lalui ya. Tapi kalau di sini di Land Cruiser Prado ini settingannya saya rasa ini udah pas. Dia tidak empuk sekali sehingga dia limbung-limbung, atau dia tidak keras sehingga tidak nyaman. Menurut saya ini settingan suspensinya cukup oke ya. Kemudian kita akan tes untuk tarikan ya, tarikan. Tadi kita coba ya tarikan dari 0 sampai 60 km per jam, karena di sini kan lalu lintasnya lama ya. Kalau kita mau tes sampai 100 km per jam kayaknya agak riskan juga ya. Yang aman-aman aja lah. Itu sekitar 6 detikan ya, itu justru lebih cepat loh dibanding dengan Pajero Sport Dakar 2011 ya. Nah ini ya, kita coba kick down, gimana rasanya ya, depan kosong ya. Ada kendaraan ya. Ini ada lubang, tik ya, enak rasanya. Kita coba kick down ya. Lumayan kok larinya. Udah 80 sampai 90 ya. Enak. Larinya masih tidak kencang sekali, tapi juga tidak lambat ya, cukup lah. Jadi seperti itulah rasa berkendara daripada Land Cruiser Prado ya, serinya TRJ 150. Menurut saya ini buat kalian yang mungkin ingin memilih ya kendaraan apa sih yang stylenya oke, kemudian mobilnya nyaman, bahan bakarnya juga tidak terlalu boros, dan sudah masuk ke kasta Land Cruiser, ini pilihan yang paling tepat ya. Di compare dengan Anda misalnya dengan uang yang sama Anda beli Fortuner baru gitu ya, mungkin secara kebaruan ya ini lebih baru ya, tapi secara kenyamanan yakinlah sekali Anda pakai Land Cruiser, Anda nggak akan pernah berpaling ke
kendaraan lain ya.